Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari. Selamat datang di live streaming Task Force Doa dan Konseling yang diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia yang bekerja sama dengan Bara Digital Ministry. Malam ini kita akan mendengarkan satu topik yang penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu mengarungi tantangan dunia. Pembicara pada malam hari ini adalah Bapak Pendeta Nur Cahyo Teguh Prasetyo, MTH. Beliau berasal dari MPKW Tanah Papua. Langsung saja kita dengarkan pemaparan terkait topik ini. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Pendeta Nur Cahyo. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terima kasih pada Tuhan karena kita bisa berkumpul kembali malam hari ini untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk bersama-sama mengarungi tantangan dunia, khususnya di dalam kita juga mengingatkan anak-anak yang kita didik, ya, generasi-generasi penerus yang sangat tentunya harus menghadapi tantangan yang juga tidak mudah. Sebelumnya, mari kita minta pimpinan Tuhan, supaya Tuhan sendiri memberikan kepada kita hikmat, pada kita pengertian dan hati yang lembut untuk bisa belajar sesuatu dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk firman Tuhan yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Kami minta berkat Tuhan, kami minta Roh Kudus yang menolong kami lewat firman Tuhan, dimengertikan dan juga menolong kami untuk bisa melakukan, merenungkan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya ketika kami bergerak di dalam pendidikan, di dalam kehidupan mendidik generasi penerus untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, beberapa hari terakhir ini saya sering sekali mendengar istri saya itu memutar sebuah lagu ya, sebuah lagu sebetulnya itu soundtrack film ya. Film animasi buatan anak bangsa yang sedang booming ya. Nah, itu judulnya Jumbo. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah menyaksikan film tersebut, mungkin bersama keluarga. Ini film animasi Indonesia yang sukses bahkan sampai level Asia Tenggara loh, saudara-saudara. Ini luar biasa sekali ya. Nah, film animasi karya produksi Visinema Studios ini mencetak sejarah sebagai film animasi Indonesia terlaris dengan lebih dari 6 juta penonton dalam 22 hari. Mungkin sekarang sudah lebih dari 6 juta, saya tidak mengikuti lebih lanjut ya. Jadi ini melampaui film-film animasi lokal maupun Hollywood yang ada di Indonesia. Nah, kesuksesan ini saudara-saudara menjadikan film ini menjadi film animasi terlaris di Asia Tenggara dan juga mendapatkan pujian dari media internasional meskipun juga ada negara-negara yang mungkin merasa tersaingi dan tidak suka dengan hal itu. Nah, digarap oleh lebih dari 400 kreator selama 5 tahun. Jadi, bayangkan saudara-saudara film animasi ini karya anak bangsa kita sendiri dan film ini digarap tuh sejak masa pandemi. Jadi sementara kita masih bergumul dengan pergumulan-pergumulan kesehatan, saudara-saudara ya. Saya sendiri di masa pandemi harus menguburkan dalam 1 minggu itu 3 orang jemaat saya ya, untuk saya makamkan karena pandemi. Nah, tapi di tengah-tengah situasi yang sangat sulit itu, ada anak-anak muda, para kreator-kreator yang berkumpul, menggumuli bagaimana membuat satu karya yang berasal dari anak bangsa sendiri, dan selama 5 tahun mereka menggarap itu, sampai akhirnya dirilis ya pada tahun ini. Nah, tapi yang menarik saudara, dari film itu sebetulnya adalah lebih ke lagu soundtrack-nya buat saya. Karena kalau film Indonesia tuh saudara-saudara ya ujung-ujungnya ya, kalau saya perhatikan ya saudara-saudara yang nomor satu tuh film yang berbau horor gitu ya. Nomor dua itu film komedi tapi juga ada horornya begitu ya. Ada adegan terkait dengan dunia gaib ya. Nah, film Jumbo ini di urutan ketiga terakhir yang saya sempat baca, lagi-lagi filmnya juga mengandung unsur-unsur hantu. Meskipun ini film animasi dan film anak-anak ya. Jadi nampaknya film Indonesia itu nggak jauh-jauh dari dunia gaib ya. Itu mungkin masih semacam daya tarik buat orang Indonesia dan ini PR juga ya buat orang-orang Kristen, kita para pendidik kalau memperhatikan fenomena ini, satu sisi itu kesempatan karena ternyata ketertarikan terhadap hal-hal gaib,
hal-hal supranatural, hal-hal spiritual itu sangat besar, tapi di sisi lain, saudara, ya kalau tidak hati-hati, ini justru membawa sesuatu yang buruk dampak buat anak-anak kita. Nah, saudara-saudara, yang menarik sebetulnya bukan filmnya sendiri buat saya, tapi lagunya. Nah, lagunya itu judulnya itu Selalu Ada di Nadimu, dinyanyikan oleh Bunga Citra Lestari. Sebetulnya saya ingin sekali bisa menyanyikan lagu ini di sini, saudara-saudara, tapi suara saya kurang mendukung ya. Jadi saya bacakan saja syairnya ya. Intinya kira-kira syairnya bunyinya begini. Mungkin saya nggak akan bacakan semua. Kala nanti badaikan datang, angin akan buat kau goyah. Ya, ini lagu ditulis oleh tokoh mama dalam film itu untuk anaknya. Dan papa mamanya ini kemudian ternyata meninggal dunia. Yang dimiliki oleh sang anak itu adalah syair lagu ini peninggalan mamahnya dan buku cerita yang ditulis oleh mamahnya. Nah, syair lagunya, kala nanti badaikan datang, angin akan buat kau goyah. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat. Andaikan saat itu datang, kami tak ada menemani, aku ingin kau mendengar nyanyianku di sini. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit. Jadi kepahitan hidup itu akan menjadi teman dari sang anak. Lupakanlah saja bila harus menangis. Anak, luapkanlah saja bila harus menangis. Jadi tidak apa-apa menangis. Anakku, ingatlah semua. Lelah tak akan tersia. Usah kau takut pada keras dunia. Tidak usah takut pada kerasnya dunia. Akhirnya tak akan ada akhir. Doaku agar kau selalu arungi hidup berbalut senyuman di hati. Doaku agar kau selalu ingat bahagia, meski kadang hidup tak baik saja. Nyanyian ini, saudara-saudara, bukan sekedar nada. Ya, dikatakan, aku ingin kau mendengarnya dengan hatimu, bukan telinga. Ingatlah, ini bukan sekedar kata. Maksudnya, saudara, kelak lagu ini akan menjadi makna ungkapan cintaku dari hati. Nah, Bapak Ibu, ini syair ini ditulis oleh sang tokoh mama yang kemudian meninggal dunia ya kepada anaknya. Dan lagu ini bukan sekedar lagu, saudara, ini ungkapan kasih sayang yang tulus dari orang tua. Mendoakan agar anaknya tetap kuat, tetap tersenyum, dan tidak melupakan arti kasih, arti cinta walau hidup itu terasa pahit. Nah, saudara, lagu ini sangat cocok dengan isi film Jumbo sendiri ya. Dalam film itu tokoh utamanya bernama Don, adalah seorang anak yatim piatu. Ia dibesarkan oleh kerabatnya, lalu menghadapi banyak tantangan dalam hidup dan pergaulan. Tetapi semua itu membentuk Don, sang tokoh ini menjadi pribadi yang semakin matang dan kuat. Nah, saudara-saudara, cerita Don ini mengingatkan saya kepada seorang tokoh perempuan di Alkitab, perempuan masih muda, ya, namanya Esther ya. Esther ini juga yatim piatu ya dan dia dibesarkan oleh kerabatnya yang bernama Mordekai. Kita bisa baca dalam Esther 2 ayat 7 ya bagaimana dia menjadi seorang anak perempuan yang dikatakan Mordekai itu pengasuh Hadasa ya, yakni Esther anak pamannya sebab anak itu tidak berayah ibu lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ayah ibunya meninggal, Mordekai mengangkatnya sebagai anak. Jadi anak yatim piatu, ya. Jadi kisah dalam film Jumbo tadi, tokoh Don tadi mengingatkan saya kepada tokoh Esther ini yang juga yatim piatu, ya. Dan di tengah-tengah keadaan di mana dia tidak berbapak dan tidak beribu, ya, dibesarkan oleh kerabatnya, sama seperti Don juga dibesarkan oleh tantenya, hanya saja Esther dibesarkan oleh Mordekai, ya. Esther harus menghadapi tantangan-tantangan hidup. Hanya saja tantangan hidup yang dihadapi Esther jauh lebih berat karena berkaitan dengan hidup dan mati, berkaitan dengan nasib keselamatan sebuah bangsa. Nah, saudara, Esther hidup di dalam masa ketika bangsa Yahudi berada di bawah kekuasaan asing ya, bangsa Persia. Jadi mereka setelah dibuang ke Babilonia dan kekuasaan Babilonia kemudian berakhir diganti dengan kekuasaan Media Persia. Nah, di bawah kekuasaan Media Persia lah Esther ini hidup. Ia adalah seorang perempuan muda dari kelompok minoritas ya dan tidak punya pengaruh politik tentunya. Namun ia terpilih dalam kedaulatan Tuhan menjadi ratu ya Persia, istri dari Raja Persia Ahasiveros atau Xerxes dalam bahasa Inggrisnya. Nah, ketika bangsanya terancam dibunuh oleh seorang tokoh jahat bernama Haman, bangsa Yahudi terancam dibunuh
bangsa Yahudi yang ada di bawah kekuasaan kerajaan Persia terancam dibinasakan oleh Haman, seorang pejabat tinggi yang iri dengan orang-orang Yahudi. Esther dihadapkan pada pilihan. Diam saja, ya, dia menjadi orang yang oportunis, ya, kesempatan untuk tidak terlibat dengan kerusakan dunia dan mencari aman sendiri, atau dia mengambil resiko demi menyelamatkan bangsanya. Nah, saudara, berisikonya kenapa? Karena bahkan ratu pun tidak sembarangan bisa datang kepada raja atau menghadap raja pada zaman itu. Bahkan ratu loh ya. Kecuali raja itu sudah memberikan perkenanannya untuk ratu itu menghadap kepada dia. Nah, baru dia bisa datang. Nah, sudah beberapa waktu ini Esther tidak diminta untuk menghadap oleh sang raja. Jadi kalau sembarangan saja dia salah meminta, dia juga bisa kena hukuman seperti ratu sebelumnya. Nah, jadi resikonya sangat besar untuk dia tuh mencoba untuk meminta bantuan raja itu untuk ikut terlibat menolong keselamatan bangsanya ini loh, yang sedang terancam ini loh. Nah, saudara, tapi Mordekai itu mengingatkan Esther dengan kalimat yang jadi ayat pokok bagi kita hari ini ya, saudara ya. Yang menjadi ayat pokok bagi kita hari ini ya, siapa tahu ya, justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu ya. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu ya, di dalam Esther 4 ayat 14. Nah, saudara, jadi ini menjadi sebuah eh, tantangan buat Esther ya. Kalau Tuhan mendudukan kamu dalam posisimu seperti sekarang ini bukan kebetulan. Nah, dalam situasi yang sangat sulit itu Allah bekerja. Dan menariknya, saudara, nama Tuhan, nama Allah tidak disebut dalam kitab Esther. Tidak ada penyebutan nama Tuhan, tetapi karyanya menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Jadi Esther menunjukkan bahwa Tuhan memakai umatnya untuk bertindak pada saat-saat genting. Walau kadang-kadang umatnya sendiri merasa takut. Dan Esther akhirnya berkata, jika aku harus binasa, biarlah aku binasa. Jadi dia menghadap raja, memberanikan diri menghadap raja. Nah, ini adalah sebuah tanda ungkapan penyerahan diri sepenuhnya pada kehendak Tuhan, bukan sekedar ucapan putus asa karena dia tahu, sadar justru seperti dalam keadaan genting seperti inilah, untuk keadaan seperti inilah maka dia diperkenan Tuhan menduduki jabatan sebagai ratu. Nah, saudara, anak-anak kita ya ketika bulan-bulan ini saya itu diundang untuk melaksanakan khotbah penamatan ya. Selama bulan ini dan bulan depan ya, ada khotbah-khotbah penamatan yang saya harus sampaikan ke anak-anak. Nah, saya membayangkan dunia yang harus dihadapi anak-anak kita, saudara, itu dunia yang tidak mudah sebenarnya. Kita sendiri yang orang dewasa mengalami kan ya, maksudnya kalau saya kunjungan ke rumah jemaat, pengusaha, mereka mengeluhkan kondisi ya. Saya mengunjungi mendoakan jemaat yang anaknya baru lulus, mereka bergumul bagaimana mencari pekerjaan. Jadi situasi di tengah-tengah jemaat itu saya bisa membaca ada semacam tantangan yang eh, menimbulkan perasaan terancam, perasaan khawatir, gelisah atau bertanya-tanya, tidak pasti begitu ya. Dan kemudian juga kalau kita bisa membayangkan ya, kalau di media sosial Anda bisa lihat sendiri ancaman-ancaman bencana alam, kondisi yang menimpa nasional maupun internasional dengan berbagai konflik yang ada. Nah, itu menjadi sebuah pemandangan yang sebetulnya menimbulkan pergumulan yang anak-anak kita yang lahir di zaman ini, besar di zaman ini, lulus di masa seperti ini, kira-kira mereka akan jadi seperti apa ya menghadapi tantangan-tantangan seperti ini. Nah, tapi pesan dalam firman Tuhan yang diperdengarkan lewat Esther 4 ayat 14 tadi itu menjadi penting ya. Tuhan itu tidak pernah kebetulan meletakkan hambanya pada zaman tertentu, pada masa tertentu, di waktu yang tertentu. Siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti inilah engkau beroleh keadaanmu yang seperti sekarang ini. Siapa tahu mungkin justru untuk momen seperti inilah Tuhan hadirkan engkau di dalam keadaan yang seperti sekarang ini. Nah, kita nggak pernah tahu maksud Tuhan bagi anak-anak kita, saudara, ya. Tapi bagi saya, mereka memiliki sebuah tantangan yang tidak mudah, ya. Nah, yang kita tahu pasti adalah Allah itu mengendalikan sejarah dunia dan Dia mempedulikan kehidupan umatnya.
Dari kisah Esther ini kita belajar bahwa di tengah-tengah segala macam pergumulan yang terjadi, kisah Esther ini juga mengingatkan kita kepada karya besar Allah lewat Tuhan Yesus Kristus, ya. Lewat Tuhan Yesus Kristus. Esther berani masuk menghadap raja demi menyelamatkan bangsanya. Allah yang peduli itu adalah Allah yang telah lebih dulu menunjukkan kepedulian kepada kita dengan mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia, ya, menanggung murka Allah atas dosa manusia. Dia pikul di atas kayu salib menyelamatkan orang yang percaya kepadanya dari kematian kekal. Dan Yesus Kristus adalah Raja yang sejati, yang menyerahkan dirinya supaya kita diterima sepenuhnya oleh Bapa. Jadi kepedulian Allah itu sudah nyata lebih dahulu dapat kita lihat, dan anak-anak kita tuh sebetulnya harus mengingat hal itu, saudara. Dalam dunia pendidikan Kristen, berita tentang Yesus yang mati dan bangkit ini sebagai wujud kepedulian Allah, sebagai wujud kasih anugerah Allah perlu disampaikan dengan jelas. Karena apa? Disitulah awal mula langkah hidup seorang anak muda Kristen atau seorang generasi muda Kristen. Titik awalnya di situ. Mengalami anugerah Allah. Saat melanjutkan hidup mereka, mereka harus sadar bahwa anugerah Allah itu mereka alami dulu sebagai titik awal, dan kemudian mereka berjalan menjalani hidup mereka dari titik itu tidak sendirian lagi. Karena apa? Karena kini mereka berjalan bersama Allah yang telah lebih dahulu menunjukkan kepedulian kepada mereka. Mereka tidak berjalan sendirian. Mereka sudah menjadi murid Kristus. Kristus yang mati dan bangkit untuk keselamatan dan pembenaran mereka, untuk penebusan dosa mereka. Nah, Kristus yang menjanjikan aku adalah Immanuel di dalam Matius pasal-pasal awal, dan menjanjikan di dalam Matius pasal akhir bahwa aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Nah, saudara, mereka harus mengalami titik awal ini, perjumpaan dengan Kristus lebih dahulu, supaya mereka kemudian bisa dari titik awal ini kemudian berjalan bersama Allah. Dan seperti rancangan awal Allah bagi semua manusia, mereka hidup bergaul dengan Allah, hidup dalam hubungan yang dekat dengan Allah. Titik awalnya adalah beriman, percaya kepada Kristus dan karyanya. Nah, saudara, karena apa? Karena dunia yang harus mereka jalani dari sejak titik awal itu, saudara, tidak mudah. Godaan, tantangan, cobaan. Ya, tapi ada pelajaran-pelajaran yang mau saya ajak untuk kita merenungkan, saudara, bagaimana kisah Esther ini akhirnya menunjuk kepada salib, dan salib itulah yang harus menjadi pusat pandangan anak-anak kita juga. Ya, salib itu yang menjadi pusat mata anak-anak kita itu memandang. Ada penyertaan Tuhan, kepedulian Allah sudah dinyatakan, dan kini mereka menghadapi tantangan, cobaan, godaan, berangkat dari kehidupan bersama Allah yang telah menunjukkan kepedulian itu. Nah, saudara, ada 3 hal. Yang pertama, hadapi kenyataan. Kita harus dorong, doakan anak-anak kita menjadi anak-anak muda yang tangguh, yang berani menghadapi realita, menghadapi kenyataan. Nah, saudara, dalam lagu yang dinyanyikan oleh mamanya Don, yang dibuat oleh mamanya Don dalam tokoh film Jumbo tadi, ada kata sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit. Luapkanlah saja bila harus menangis. Tidak apa menangis. Anakku, ingatlah semua lelah tak akan tersia. Tak usah kau takut pada keras dunia. Nah, saudara, anak-anak kita harus latih untuk hadapi kenyataan dunia sudah jatuh dalam dosa, betul. Tapi bersama Tuhan, kita akan menjalani hidup yang sudah jatuh dalam dosa ini dengan kekekalan, di dalam kekekalan. Hidup itu memang tidak selalu manis, tetapi di dalam iman kepada Tuhan, semua tekanan hidup membawa kita semakin kuat melekat kepada Tuhan. Nah, saya teringat kepada ilustrasi ini, saudara ya. Kehidupan Kristen tidak untuk melarikan diri dari dunia, ya, tapi justru untuk bersama Tuhan hadapi dunia. Itu mengingatkan saya kepada ilustrasi tentang L-shaped flood flood barrier. Itu sebuah teknologi untuk menjadi pembatas berbentuk L untuk mencegah banjir. Ya, jadi ini teknologi yang saya dengar katanya harganya sangat mahal sekali katanya, kecuali kalau itu buatan yang istilahnya KW ya. Tapi kalau yang asli katanya nih harganya mahal sekali satu bilah seperti ini. Bentuknya L, dipasang berjejer seperti itu, dan ketika banjir datang itu saudara, menarik sekali dengan ilmu fisika yang tentu orang-orang fisika lebih mengerti. Ketika banjir itu datang, ketika air itu menerjang, justru air juga membawa tekanan ke bawah, sehingga makin air itu menerjang, tekanan ke bawah semakin kuat, dan justru barang ini
barrier ini atau penghalang banjir ini justru semakin kokoh, semakin kuat ditekan air, semakin stabil posisinya. Nah, Bapak Ibu, jadi bagian vertikal menahan tekanan, bagian bawah mengunci ke tanah. Begitu ya. Nah, begitu pula dengan hidup kita, Saudara. Tekanan dan tantangan bersama Tuhan tidak membuat kita hancur. Karena ada Tuhan yang menguatkan kita. Justru tekanan tantangan itu sama seperti Esther membuat kita bertumbuh melewati krisis. Dan anak-anak kita harus dilatih menyadari hal ini. Tuhan tidak menghentikan badai, tapi Dia menyertai kita melewati badai itu. Namanya tidak selalu disebut di dalam kehidupan sejarah manusia, tetapi kehadirannya nyata. Sama seperti dalam kitab Esther. Ia adalah Allah yang sungguh nyata, nyata pribadinya, nyata kehadirannya, di tengah keberadaannya yang kasat mata, yang tak tercatat oleh kata. Ya, tapi dia nyata. Nah, saudara, seringkali pergumulan hidup membuat kita melihat yang nyata itu ya pergumulan kita. Kita lupa bahwa ada Allah yang sama nyatanya, meskipun tidak tercatat dalam kata, meskipun tidak terlihat oleh mata. Tapi Allah itu nyata, pribadinya dan pertolongannya. Nah, saudara, kita latih anak-anak kita untuk menghadapi kenyataan bersama Tuhan. Nah, tentu ini membutuhkan teladan orang-orang dewasa. Bagaimana mereka menjalani hal ini? Nah, saudara, kita juga belajar anak-anak kita harus ajak untuk ingat minta hikmat Tuhan senantiasa. Minta selalu hikmat Tuhan. Nah, hikmat Tuhan itu luar biasa, saudara-saudara ya. Sampai sekarang teknologi manusia itu, saudara-saudara, kadang-kadang masih belajar dari hikmat yang Allah miliki di alam ini loh. Nah, saya pernah melihat dalam sebuah tayangan media sosial tentang biomimikri, ya. Dari dunia biologi, saudara, orang itu meniru, ya. Ceritanya waktu itu saya melihat di dalam sebuah tayangan media sosial tentang kereta Shinkansen. Kereta ini awalnya bentuknya tidak seperti ini moncongnya, saudara ya. Awalnya moncongnya tidak seperti ini. Sehingga ketika dia dengan cepat melintasi sebuah lintasan dan masuk lewat sebuah terowongan, menimbulkan dentuman yang keras, kayak bom begitu ya. Dan itu mengganggu lingkungan sekitarnya. Karena ada tekanan air ketika dia melewati terowongan selalu menimbulkan dentuman yang keras. Lalu salah satu perancang dari kereta ini mikir ya, nah bagaimana cara mengatasi hal ini? Nah, dia tuh pecinta binatang. Suatu kali dia melihat ada satu burung ya, burung apa namanya burung saya lupa namanya raja udang atau ya burung raja udang ya. Dia tuh melihat bagaimana burung itu ketika terjun ke air itu tuh tidak terlalu menimbulkan percikan air yang cukup besar. Nah, dia lalu mikir-mikir apa yang membuat itu bisa terjadi ya. Akhirnya dia pelajari bentuk paruh dari burung itu. Nah, dia tirulah ya, mimikri, dia tiru bentuk paruh burung itu dalam desain moncong kereta. Sehingga sekarang moncong kereta Shinkansen yang ada di Jepang itu dengan kecepatan yang sangat tinggi tidak lagi menimbulkan suara dentuman yang besar ketika melewati jembatan. Karena apa? Belajar dari hikmat Allah lewat alam. Belajar dari bentuk paruh burung. Nah, saudara, anak-anak kita, kalau kita mau ingatkan hal-hal seperti ini hal sepele ya. Tapi sebetulnya sama seperti Ayub ketika Ayub bergumul dengan kehidupannya. Ya, Ayub kemudian mencoba berargumentasi dengan Tuhan. Tuhan tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan Ayub, bukan? Allah mengarahkan Ayub untuk melihat hikmatnya di alam ini. Karena dari situ dia belajar bahwa hikmat Allah terlalu besar, ya. Dan kita bisa belajar selalu belajar untuk mencari dan meminta dari Allah hikmat untuk kita menjalani hidup ini. Jadi Tuhan bisa memberikan hikmat lewat ciptaannya. Jangan remehkan hal-hal kecil. Kita ajarkan anak-anak kita bahwa kadang jawaban Tuhan tuh datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang penting adalah Yakobus 1 ayat 5 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, tentu hikmat tertinggi kita peroleh lewat firman Tuhan, ya. Karena itu anak-anak selalu kita ingatkan tidak bosan-bosannya berdoa, bergaul dengan firman dan hidup dalam persekutuan orang percaya. Nah, saudara-saudara membaca firman Tuhan, membaca Alkitab sekarang ini sudah menjadi saya tidak tahu ya anak-anak itu masih bisa menikmatinya atau tidak ya saudara ya berdoa memakai waktu 15 menit. Mungkin bagi dunia yang sudah sangat cepat ini saudara anak-anak kita tuh sudah mulai merasa mungkin hati-hati mereka jadi tidak terbiasa lagi untuk memakai waktu untuk kontemplasi karena sudah terbiasa dengan media sosial yang scrolling 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 dengan cepat itu mereka bisa
pilih informasi yang mereka suka begitu, dan pikiran mereka tidak terbiasa mendigest ya untuk memikirkan hal-hal itu lebih dalam, lebih panjang, lebih lama. Nah, mereka sudah terlalu terbiasa pikirannya dirangsang cepat gitu, tanpa berpikir mendalam, apalagi kontemplasi. Nah, tidak heran beberapa negara sudah mulai membatasi penggunaan perangkat digital di sekolah ya, saudara-saudara ya, dibatasi. Ya, Prancis, China, Jepang, Swedia, Australia, Brasil sudah membuat kebijakan-kebijakan tersebut ya, yang saya baca ya. Sementara negara-negara seperti Finlandia, Kanada, Jerman, Belanda sudah mulai kembali mengarahkan siswa-siswa anak-anak itu untuk menggunakan buku cetak dan metode belajar tradisional, membaca buku. Nah, sebagai orang Kristen, kita perlu melihat ini sebagai sebuah pengingat penting. Dunia di sekitar kita melatih anak-anak kita tuh untuk serba cepat, instan, 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 ya, tanpa mendigest, berkontemplasi, berpikir panjang. Akhirnya mereka menjadi pribadi yang tidak sabaran, ya, mudah menyerah, ya, tidak terbiasa dengan proses yang panjang. Namun sayangnya kenyataannya kan pertumbuhan rohani, pertumbuhan hidup tidak bisa dipercepat seperti itu masalahnya. Jadi iman tidak tumbuh dalam satu malam, karakter tidak terbentuk dalam satu malam, ya. Tidak terbentuk hanya dengan motivasi sesaat. Nah, semua itu perlu proses pelatihan, pembelajaran, pembentukan yang sakit. Karena itu kita sebagai pendidik, saudara, orang dewasa, pemimpin rohani, mari kita terus ingatkan anak-anak kita membangun kebiasaan yang sehat dan kita juga memberi contoh membaca, merenungkan firman Tuhan, menghafalkan cerita-cerita Alkitab di dalamnya, setia dalam doa, dan kita belajar untuk membentuk hati pikiran mereka agar mereka belajar menghargai proses. Nah, melalui firman, mereka mengenal siapa Allah, apa kehendaknya, bagaimana menjalani hidup dengan benar. Melalui doa mereka belajar bersandar kepada Allah, menyerahkan segala kekhawatiran mereka, membangun hubungan pribadi dengan Allah yang hidup, Allah yang nyata meskipun tidak terlihat oleh mata. Nah, kita perlu ciptakan ruang-ruang di mana mereka bisa belajar untuk menghafalkan ayat Alkitab sama-sama dalam pengertian menghafalkan cerita-cerita Alkitab ya. Jadi bukan sekedar dalam pengetahuan saja, tapi kita melatih mereka untuk menikmati cerita-cerita itu, menceritakannya kembali, membagikannya kepada teman-temannya. Jadikanlah gereja, sekolah Kristen, kelompok kecil, rumah sebagai tempat di mana menjadi wadah anak-anak muda ini belajar mendengar suara Tuhan di tengah-tengah kebisingan dunia. Orang tua harus mengkondisikan, guru harus mengkondisikan, ya. Tempat di mana mereka bisa bertanya, bergumul, mengenal bahwa Allah itu sungguh-sungguh peduli dan sungguh-sungguh hidup. Lelah, lelah, ya. Ini sangat melelahkan. Tapi jangan lelah mendampingi mereka, saudara-saudara. Teruslah tanamkan nilai-nilai yang alkitabiah. Jangan tergoda untuk sekedar memberikan hiburan rohani atau program yang menyenangkan hati mereka, tugas kita bukan membuat mereka nyaman di dunia ini, justru dunia yang mencoba membuat mereka nyaman. Tetapi kita mengingatkan mereka, menolong mereka belajar hidup sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh ini. Seperti Esther, ya, mereka menjadi orang di zamannya. Seperti Kristus, ya, mereka menjadi orang-orang yang rela berkorban, rela memberikan segalanya, rela menjalani jalan salib. Nah, seperti generasi yang diubahkan oleh Injil, mereka menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menghidupi Injil itu dan membawa dampak bagi sekitarnya. Nah, kiranya ini menjadi bahan perenungan kita sekalian, saudara-saudara, ya. Titik awalnya adalah Injil, Kristus. Bagaimana Kristus mati dan bangkit, bagaimana mereka mengalami keselamatan di dalam Kristus itu menjadi titik permulaannya. Jangan biarkan sekolah-sekolah Kristen juga membiarkan kesempatan-kesempatan yang ada untuk titik awal ini terlewatkan begitu saja. Sementara kita juga menolong mereka menggali hikmat-hikmat lewat dunia alam ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa ini. Terima kasih Bapak Pendeta Nur Cahyo untuk penjelasan materi yang sangat baik. Saat ini saya akan memberikan pertanyaan. Bagaimana salib Kristus dapat menjadi fondasi bagi anak-anak didik Kristen dan konteks di tanah Papua untuk menghadapi kenyataan dosa yang kompleks, seperti konflik etnis, ketimpangan ekonomi, atau degradasi lingkungan. Sementara mereka juga dipanggil untuk meneladani hikmat Allah yang bertentangan dengan nilai-nilai dunia ini. Silakan Bapak Pendeta.
Yang pertama, saudara, salib Kristus itu dapat menjadi fondasi bagi anak-anak kita ya. Setidaknya yang pertama itu anak-anak bisa belajar melihat salib Kristus sebagai sumber kekuatan, ya, sumber kekuatan dan penghiburan di tengah-tengah penderitaan. Ada Kristus yang menderita dan eh, Allah itu telah menjadi sama dengan manusia, dia ikut merasakan apa yang kita rasakan, ya. Berarti Allah adalah Allah yang peduli, seperti yang saya katakan dalam khotbah tadi, ya. Dan Allah yang peduli itu juga Allah yang mengajak anak-anak kita tuh menyadari bahwa Allah juga peduli dengan penderitaan mereka. Allah itu adalah Allah yang solider, ya. Nah, karena itu menjadi fondasi bagi anak-anak kita mendapatkan kekuatan dan penghiburan bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli dan solider. Misalnya, yang saya terbayang itu adalah ketika anak-anak itu salah satu isu yang penting adalah kehidupan keluarga yang tidak ideal. Ya, ada beberapa atau mungkin banyak anak yang lahir tanpa tahu bapaknya siapa. Ya, mereka mengalami krisis hati bapa, krisis untuk memahami kasih seorang ayah. Ya, bagaimana dibesarkan dengan kehidupan keluarga yang stabil. Nah, disinilah salib Kristus harusnya menunjukkan kepada anak-anak kita sebuah penghiburan, kekuatan bahwa Allah kita adalah Bapa yang peduli, Bapa yang baik, bahkan sampai mengutus putranya yang tunggal untuk hadir di tengah-tengah kehidupan dunia, ikut merasakan apa yang kita rasakan. Kepada anak-anak itu kita ingatkan bahwa ketika kamu ditinggalkan oleh ayah, kamu punya bapak yang peduli. Ketika kamu direndahkan oleh orang lain karena etnis kamu merasa minder, kamu merasa rendah diri, Kristus direndahkan ya oleh orang-orang di sekitarnya. Kristus dianggap hina oleh orang-orang di sekitarnya. Ketika mereka merasakan ketimpangan ekonomi yang begitu tajam, ya, mereka merasa tersingkirkan, mereka merasa kehidupan sulit. Kita ingatkan kalau Kristus saja sudah Tuhan berikan, sudah Bapa berikan sebagai wujud kepeduliannya untuk keselamatan kita, ya tentu dia juga akan mempedulikan kita dalam hal-hal kehidupan sehari-hari. Burung pipit dia pelihara, bunga di padang dia hiasi. Jadi salib itu sebetulnya memberikan kepada kita itu sebuah eh, penghiburan dan kekuatan ya bagi kita dan bagi anak-anak yang bergumul dengan hal-hal itu ya. Juga eh, menjadi landasan etika dan landasan moralitas juga sih sebetulnya ya untuk anak-anak itu melihat bahwa ada nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai dunia ini lewat salib itu ya. Karena ada kasih yang berkorban. Sementara di tengah-tengah dunia ini orang terbiasa dengan mengorbankan orang lain. Tapi dengan salib kita belajar bahwa ada Allah yang mengorbankan yang terbaik ya, yang ada padanya, yaitu putranya yang tunggal. Kristus mengorbankan dirinya. Ya, ketika ada tawaran-tawaran dari iblis, ayolah kamu bisa mendapatkan seluruh dunia ini, tapi nggak usah lewat jalan salib. Ya, kamu sembah saya saja. Saya akan berikan seluruh dunia ini. Demikian kan pencobaan yang Yesus alami di padang gurun ya. Tapi Yesus tetap konsisten dengan misinya. Dia tahu dia datang untuk apa. Dia datang untuk mati, ya, mengerjakan misi Bapaknya, mengerjakan karya penebusan. Nah, ini bertentangan dengan nilai-nilai dunia. Nilai-nilai dunia yang mengatakan kamu kalau bisa telan orang, telan orang. Sebelum kamu ditelan, kamu telan duluan. Ya, sebelum kamu dimakan, kamu makan duluan. Tapi di sini kita belajar kamu bagaimana caranya memiliki kehidupan yang berkorban bagi orang lain. Nah, saudara, Yesus itu kan justru mengatakan kepada Petrus, sarungkan pedangmu. Ya, ketika Petrus berusaha membela Yesus dengan pedang ya, sarungkan pedangmu. Orang hidup dengan pedang, mati dengan pedang. Ditanya soal kamu ini raja orang Yahudi, Yesus hanya diam saja. Kamu sendiri mengatakannya, dia bilang kepada Pilatus. Ya, ketika ditanya soal kerajaan yang dia bawa, Yesus mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Kita harus ingat kata-kata Yesus ya, bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Nah, saudara, tentu betul kita harus mendoakan pemerintah, kita harus menunjukkan kepedulian kepada pemerintah, kita berdoa untuk pemerintah, tapi ingat loh, pemerintah yang didoakan oleh
Paulus itu adalah pemerintah yang jahat dan anti-Kristen. Di dalam Roma pasal 13 kan justru ketika Paulus mengingatkan untuk mendoakan pemerintah, itu kan pemerintah yang melawan Tuhan sebetulnya. Nah, jadi prinsip kekristenan itu sebetulnya mencoba menantang kita keluar dari zona nyaman sih menurut saya ya. Jadi jangan salah juga, salib itu mengajarkan bahwa kerajaan Allah itu bukan dari dunia ini. Nah, ini yang harus diingat oleh teman-teman yang ada di tanah Papua ya, mungkin dalam pergumulan yang tidak mudah terkait dengan konflik-konflik etnis dan politis. Nah, dan juga dari salib kita belajar tentang pengampunan dan rekonsiliasi. Nah, saudara-saudara, kalau kita sering mendengar kabar-kabar kekerasan yang ada di pedalaman Papua, kalau saya renungkan, pelakunya siapa sih? Pelakunya masih muda-muda, usianya setengah di bawah saya. Yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan, pembunuhan, penembakan itu usianya muda-muda, saudara. Meskipun badannya lebih besar dari saya ya. Nah, kenapa sih saya renungkan kenapa mereka melakukan hal itu? Mungkin ya salah satunya adalah karena mereka juga telah menjadi korban itu sendiri. Mereka juga sudah melihat bagaimana mungkin ayahnya mungkin di masa lalu mengalami kekerasan, mungkin mamahnya mengalami kekerasan, mungkin keluarganya mengalami kekerasan dan tidak mudah bagi mereka untuk melupakan itu. Jadi pahit hati yang luar biasa. Nah, jadi saudara, makanya dialog itu kan selalu didorong kan. Kenapa? Karena supaya kita tuh belajar mendengar. Ada luka dari pihak lain yang di hatinya tuh mungkin sulit untuk diterima ya. Ada ketakutan akan masa depan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini salib itu mengajarkan kepada kita itu pentingnya pengampunan, rekonsiliasi, kerendahan hati untuk saling mendengar dan saling melayani. Nah, saudara, jadi ini mungkin yang bisa saya jawab ya bagaimana salib itu menjadi apa namanya menjadi penting ya dan mungkin mungkin ada banyak jawaban lain ya. Tapi ya mungkin itu yang saya pikir saya renungkan ya. Mungkin yang terakhir itu ya tentang hikmat. Saudara, kalau kita lihat salib itu kan kekonyolan ya. Sampai sekarang pun salib kan dihina-hina tuh. Kita tuh penganiayaannya sekarang ini tuh bukan lewat fisik, mungkin di Indonesia tidak semua lewat fisik ya. Tapi kita tuh dianiaya lewat media sosial ya. Media sosial tuh menjadi sumber penganiayaan baru tuh ya. Nah, saudara, eh, di situ kita melihat bahwa salib adalah sumber hikmat Allah yang luar biasa yang mengatasi hikmat manusia. Orang mempertanyakan, kenapa kalau Allah mau menyelamatkan, kenapa nggak langsung menyelamatkan saja gitu ya? Kenapa harus dia turun jadi manusia, harus mati, telanjang di atas kayu salib, dipermalukan, dipajang di gereja pula, kedinginan kena AC. Yesus kan digantung di salib, kedinginan tuh kena AC katanya begitu kan. Jadi kita dihina-hina begitu ya. Tapi saudara, di situ kita belajar hikmat itu melampaui pengertian manusia ya. Nah, lewat salib kita terus belajar minta hikmat Tuhan, Tuhan, bagaimana saya mengatasi kondisi yang saya hadapi dalam perjalanan pendidikan dengan anak-anak, khususnya dalam konteks kita masing-masing dengan berbagai problematikanya, kita hanya bisa mengandalkan hikmat Tuhan sih pada akhirnya. Kita sendiri tidak sepintar yang kita kira. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu, 4 poin ya. Semoga itu jadi berkat ya. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Nur Cahyo untuk penjelasannya. Dan saat ini terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti siaran dari Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Dan kita akan bertemu kembali di streaming berikutnya di minggu depan dengan topik yang berbeda dan pembicara juga yang berbeda. Dan sebelum kita akhiri, Bapak Pendeta Nur Cahyo, apakah ada closing statement yang akan disampaikan serta mohon kesediaannya nanti untuk menutup acara ini di dalam doa. Saya persilakan. Ya, saya mungkin uh, hanya ingin memberikan sebuah closing statement bahwa anak-anak kita menghadapi dunia yang tidak mudah. Sama seperti yang kita juga mungkin sudah pernah hadapi, tapi dalam bentuk pergumulan yang bentuknya berbeda dan mungkin dalam aspek tertentu lebih berat, ya. Tapi dalam semua itu marilah kita bersama-sama mengingatkan diri kita dan mengingatkan kepada anak-anak kita bahwa Allah itu nyata, ya. Sama nyatanya dengan pergumulan yang ada di depan mata mereka. Allah tidak terlihat oleh mata, kadang-kadang tidak tersebut oleh kata-kata, tetapi dia sama nyatanya dengan pergumulan yang nyata kita hadapi dalam hidup kita sebagai manusia. Jadi itu saja yang saya mau ingatkan bagi kita,
Allah itu nyata, karyanya nyata, meskipun tidak terungkap oleh kata dan tidak tercatat di dalam kehidupan eh, eh, lewat kata-kata, tetapi dia nyata dan sungguh-sungguh hadir untuk menolong kita. Ya, demikian, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa, mohon hikmat Tuhan, kehadiran Tuhan, karya Tuhan, pribadi Tuhan, hidup, menyertai, berjalan bersama-sama kami. Tanpa Tuhan, kami tidak bisa apa-apa. Kami berdoa menghadapi semua tantangan pendidikan, dimanapun konteks di mana kami berada. Kami minta salib Kristus tetap menjadi pusat mata kami memandang. Kami tidak mengandalkan kepintaran sendiri, kehebatan sendiri, sumber daya sendiri, tapi sumber daya dari Allah sendiri. Jasa Kristus di atas kayu salib, kuasa Kristus itulah yang akan menolong kami untuk bisa melewati semuanya, tantangan hidup termasuk mengingatkan anak-anak kami betapa nyatanya Tuhan dalam hidup mereka, betapa nyatanya karyanya dalam hidup mereka, meskipun Allah tidak terlihat oleh mata dan tidak terungkap oleh kata-kata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasan dari Bapak Pendeta Nur Cahyo, dan saya akan mengakhiri live streaming dari Task Force Doa dan Konseling MPK pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sudah mengikuti siaran ini, dan jikalau ada yang pertengahan tadi mendengarkan siaran ini, silahkan mendengarkan ulang supaya utuh penjelasan dan pendengaran terkait topik ini. Sampai ketemu di streaming berikutnya dengan topik yang berbeda dan juga pembicara yang berbeda. Semoga pelayanan ini menjadi berkat buat Bapak, Ibu, dan Saudara, dan juga kami mengharapkan Bapak Ibu juga boleh share uh, link YouTube ini kepada keluarga, kepada rekan-rekan, kepada kerabat, supaya banyak orang diberkati. Tuhan Yesus memberkati.